Kadang-kadang yang paling diam itulah yang paling terluka. Rozaini tak pernah bersalah. Dia cuma nak jadi pekerja yang baik. Tapi entah kenapa, setiap hari terasa macam dunia berpaling. Duduk seorang diri di tangga, dia pendam semuanya. Di belakangnya, mereka mentertawakan, menganggap luka orang lain sebagai hiburan. Dari atas mereka memandang, bukan dengan simpati tapi dengan niat jahat. Dalam kepala mereka, satu rancangan kejam sedang terbentuk. "Kita tampal saja kertas belakang dia, tulis bodoh besar-besar," kata Amir. Mereka fikir itu kelakar, tapi bagi Rozaini, itu luka yang takkan sembuh dalam sehari. Langkahnya perlahan seperti menanggung dunia di atas bahu. Rozaini tak balas, tak tanya kenapa, dia hanya diam. Kertas yang tertampal di belakang masih belum dia tahu. Yang dia tahu, hati dia makin berat, pandangan makin kabur. Dalam diam, dia membawa diri pulang dengan 1000 rasa, rasa malu, rasa kecewa dan satu soalan yang tak terjawab. Kenapa aku? Hari itu panas, Rozaini hanya mampu beli air untuk melegakan dahaga. Dengan tangan yang menggigil, dia seluk beg perlahan-lahan mencari shilling yang tinggal. Tapi belum sempat dihulur duit, "Lambatlah kau ni, orang lain pun nak beli." Air tak sempat dibeli, maruah yang tertumpah. Rozaini terkedu, tangan masih pegang duit, tapi hati dah remuk. Hari itu, Rozaini berjalan pulang seperti biasa, tapi dalam kepalanya, tiada suara, tiada arah, hanya kosong. Dia tidak perasan dunia di sekeliling, tidak dengar jeritan, tidak lihat kereta yang semakin hampir. Rozaini terbaring kaku, mata terpejam, tubuh tak bergerak. Dan untuk pertama kalinya, semua orang senyap. Bila kebaikan dibalas dengan kebencian, bila suara yang diam tak pernah didengar, kadang-kadang kita hanya sedar bila semuanya sudah terlambat.